Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Saya yakin Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak, Ibu, Saudara seperti Tuhan Yesus juga memberkati saya di sini. Kita sudah ada di masa Prapaskah, semakin mendekati Paskah. Paskah bukti Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang aktif menyertai anak-anaknya. Dengan percaya penuh bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu kita andalkan. Mari, apapun keadaan kita saat ini, kita percayakan hidup kita di tangannya. Mari sore hari ini, kita datang ke hadiratnya. Bersama-sama dengan saya, kita mantapkan hati untuk izinkan Tuhan hadir dalam setiap detik, setiap jam, dan setiap langkah kita. Yang
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, dalam masa Prapaskah ini, kami bersama-sama rindu untuk belajar pada kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami ketika nanti kami membaca Alkitab, mendengarkan uraian firman Tuhan, supaya kami dapat memahami dan melakukannya. Kami mempercayakan pemberitaan firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab akan diambil dari Injil Markus, Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 27. Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27 dituliskan demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pernahkah kita naik kendaraan umum? Seperti naik bus, kereta api, kapal, atau pesawat terbang. Nah, ketika kita naik kendaraan umum, maka pernahkah kita berpikir, kita bertanya sebelum naik, tanya sopirnya siapa, masinisnya siapa, nahkodanya siapa, pilotnya siapa. Apakah kita mencari tahu dulu siapa pengemudi kendaraan yang akan kita naikin itu? Hampir pasti selama ini kita tidak pernah bertanya. Kan tetapi kita langsung memesan tiket dan naik kendaraan umum itu. Nah, saudara,
ketika kita naik kendaraan umum, apa yang kita rasakan? Ya, kalau naik bis, mungkin kalau supirnya ngebut, kita hanya bisa menggerutu. Tapi kalau kendaraan yang lain, kita pokoknya duduk sampai dengan tujuan. Nah, inilah yang disebut dengan sadar atau tidak, selama ini sebetulnya kita sudah sering mempercayakan hidup kita kepada orang lain yang mungkin tidak kita kenal sebelumnya. Kita mempercayakan seluruh hidup kita pada waktu itu kepada orang yang kita tidak tahu latar belakangnya, tapi kita mempercayakan hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan Yesus dalam bacaan kita, di situ dia ditanya oleh seseorang yang ingin mengikuti Yesus. Dan ketika Yesus mengatakan, apakah engkau sudah melakukan berbagai hukum Taurat atau perintah Tuhan? Dan pemuda itu mengatakan, sudah melakukan semuanya. Tetapi ketika dia diminta untuk meninggalkan hartanya, dia berpikir dan dia merasa berat. Saudara, bacaan ini tidak bicara tentang orang kaya tidak bisa masuk surga, bukan. Tapi saya ingin mengajak kita melihat bacaan ini sebagai sebuah bacaan yang ingin mengajak kita bahwa Yesus ingin mengatakan pada kita, kalau kita menjadi pengikutnya, kalau kita mau mengikuti Yesus, maka kita harus menanggalkan, kita harus meninggalkan apa yang selama ini mungkin kita andalkan. Kita mengandalkan perbuatan baik kita. Seperti orang tadi, dia mengatakan dia sudah melakukan semuanya. Mungkin kita juga harus meninggalkan atau menanggalkan kekayaan atau relasi kita, rekan kita, apapun yang kita miliki. Itu semua tidak dapat memberikan jaminan kepada kita untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Semakin banyak yang kita andalkan, maka semakin sulit kita mengalami damai sejahtera Kristus di dunia ini. Nah, saudara-saudara, kalau di awal tadi saya mengatakan mempercayakan hidup kepada pengendara transportasi umum, maka kalau dalam kehidupan kita yang nyata sehari-hari, bukan hanya dalam transportasi umum, dalam setiap langkah hidup kita, sudahkah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Tuhan yang jauh lebih mengenal kita, Tuhan yang jauh sudah memberikan kehidupan kepada kita lebih baik dibandingkan para pengemudi itu, apakah kita sudah berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Kalau mau jujur, kadangkala kita justru banyak bertanya tentang Tuhan. Kita banyak mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Kita banyak mempertanyakan apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Tapi mari, seperti Yesus berkata kepada pemuda itu, kita diajak untuk menanggalkan semua yang selama ini mungkin kita banggakan. Tapi kita belajar untuk mengikut Tuhan dengan kepenuhan hati kita, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan di masa prapaskah ini, kita diajak untuk belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, mengalami pertobatan, dan kita dimampukan untuk mengalami damai sejahtera Tuhan di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, ampunilah kami jikalau kami mungkin kurang mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Mampukanlah kami untuk semakin hari semakin mempercayakan hidup kami kepadamu. Mampukan kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk semakin hari semakin berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk setiap aktivitas kami, kesehatan kami, pekerjaan kami. Kiranya Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Ya Tuhan, inilah hidup kami. Saya percayakan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama.
Bagaimanapun keadaan kita, susah maupun senang, apapun yang saat ini kita alami, air mata maupun tawa, Tuhan Yesus berjalan bersama kita. Serahkan saja semuanya pada Yesus yang hidup itu. Tetap semangat, tetap berharap,
dan berserah pada Yesus. Tiap hari adalah berkat baru, pengampunan baru, sukacita baru. Selamat menyongsong Paskah. Tuhan Yesus memberkati.